Kalian lagi cari tablet, punya budget 3 jutaan, dan main game yang oke, dan kebutuhan sehari-hari yang oke juga? Perkenalkan, ini adalah Redmi Pad. Halo kembali lagi dengan saya. Dan seperti yang saya bilang di awal, yang bakal saya bahas di video kali ini adalah sebuah tablet dari seri Redmi yang namanya Redmi Pad. Dan kalau kalian tahu, Xiaomi sebelumnya juga pernah ngeluarin seri tablet mereka yang pertama kali ya, resmi di Indonesia, yang namanya Mi Pad 5. Cuma kalau mengingat speknya yang cukup tinggi dan harganya sudah pasti ya cukup tinggi juga ya. Dan akhirnya pertama kali mereka mengeluarkan dari lini Redmi ya, sebuah tablet yang akan jadi adiknya Mi Pad 5 ya. Dan Redmi Pad ini juga resmi kemarin keluar di tanggal 25 November 2022. Dan yang punya saya ini adalah yang versi resmi, yang internalnya 6128. Karena kalau kalian tahu ini ada versi yang RAM-nya 4GB juga ya. Tapi emang nggak masuk di Indonesia. Jadi keputusan Xiaomi buat masukin langsung yang levelnya udah tinggi gini sih kayaknya cocok emang ya. Dan di harga yang 3 jutaan tadi, apa aja yang bisa kita dapetin di tablet ini? Tapi saya kasih tahu dulu nih, harga pas untuk Redmi Pad ini bisa kalian dapetin sekarang di 3.499.000 dan itu harga resmi. Dan buat kalian yang mau beli bisa langsung cek link di bawah aja. Dan yang pertama kita coba lihat apa yang kita dapatkan dalam boxnya. Yang pertama pastinya adalah tabletnya sendiri. Lalu ada kepala charger dengan kecepatan 22,5 watt. Lalu ada kabel charger dan SIM ejector. Dan pertama-tama yang bakal saya bahas ini adalah apa yang kita lihat dari sebuah tablet. Yang jelas build dan desainnya dulu. Mulai dari desainnya ini yang terkesan sangat-sangat premium di bagian samping yang udah flat tapi nggak terlalu tajam di tangan. Dan saya pakai ini juga nggak bikin tangan sakit waktu megang sisi-sisinya. Dan bahan dari bagian belakang Redmi Pad ini udah metal unibody yang artinya dia udah menyeluruh bagian samping dan belakang pakai metal semua. Lalu di sisi belakang ada bagian kamera yang cuma satu dan ada tulisan 8 megapiksel, tapi dengan desain yang cukup kelihatan simple dan nggak terkesan lebay. Lalu bagian depan ada kamera yang posisinya di bagian tengah kalau kalian posisiin landscape begini ya. Dan itu enak banget kayaknya kalau dibuat video call pastinya. Lalu di sisi-sisi lain ada bagian tombol power, tombol volume, mikrofon, SIM tray. Tapi SIM tray ini nggak ada SIM-nya ya, karena ini versi yang WiFi only, jadi dia cuma nyediain slot buat micro SD aja. Lalu ada colokan Type-C. Dan yang spesial, bagian speakernya ada 4 coy. Ada tulisan Dolby Atmos. Kurang menggelegar apa namanya? Nanti bakal tak kasih tahu ya kualitas suara dari Redmi Pad ini itu gimana. Dan bagian yang pasti kita pikirkan adalah berat dari sebuah tablet. Dan Redmi Pad ini punya berat sekitar 450-an gram. Dan itu menurut saya udah cukup buat kalian pakai portable kayak gini ya. Jadi ya oke lah. Terus bagian layar yang udah pakai panel IPS, enak dipandang, warnanya juga cakep. Dengan resolusi 2K, setahu saya ini 2000 x 1200 dan itu cukup gede ya. Lalu punya refresh rate 90 Hz yang kalau dilihat layarnya udah cukup mumpuni banget. Di Redmi Pad ini dibekali dengan chipset Helio G99 dari MediaTek dengan fabrikasi 6 nanometer. Dan chipset ini emang akhir-akhir ini lagi laris dipakai di HP-HP di range harga segini juga ya. Jadi mungkin Redmi Pad ini juga harusnya sih kalau ngelihat speknya kayak gitu lumayan ya. Lalu versi dari storage yang emang rilis di Indonesia ini adalah yang RAM 6GB dengan internal 128GB.
Jadi seperti yang saya ingatkan di awal ya, cuma itu yang rilis di Indonesia. Jadi yang versi 4 GB itu emang nggak masuk di Indonesia. Lalu dengan baterai 8000 mAh dan maksimal pengecasan 18 watt. Anehnya charger yang dikasih di bawaan boxnya itu 22,5 watt, tapi Redmi Pad ini cuma bisa nerima 18 watt. Rasanya aneh gitu ya. Ya tapi itu urusan Xiaomi-nya lah, yang penting kita pakai, dan ukuran charger buat Redmi Pad ini juga lumayan kok. Lalu bagian OS-nya sendiri yang udah pakai MIUI 13 dengan basis Android 12. Dan selama saya pakai, ini pertama kali saya nggak ngelihat iklan di OS MIUI. Dan MIUI 13 yang buat tablet ini bagus sih. Pengennya sih yang kayak gini dikasih juga lah ke smartphone mereka ya, biar kita semua happy gitu kan. Tapi ya udahlah, itu kan cuma sekedar pengalaman aja ya. Kalau ada iklan di sini tuh cukup langkah yang bagus dari Xiaomi di Redmi Pad ini. Oke, cukup soal bagian spek dan lain-lain. Sekarang yang pastinya bagian performa yang harus saya bahas ini, karena saya cerita dulu ya, emang ini udah saya pakai selama seminggu, tapi yang versi yang saya pegang ini emang udah saya kasih screen card. Jadi saya ada buat pakai pad ini itu sebelumnya 3 hari tanpa screen card, dan pengalaman buat screen card ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya. Jadi saya kasih tahu aja, kalau kalian mau pasang atau enggak itu benar-benar nggak kerasa, cuma tinggal kalian pilih feel di tangan bakal kayak apa. Lalu saya tes di Antutu Benchmark dan skor yang didapatin itu sekitar 350 ribuan. Ya emang nggak cukup tinggi, tapi untuk chipset kelas menengah ini rasanya itu cukup normal. Lalu bagian sensornya sendiri, dan saya cek emang ini minim banget. Langsung saya ke beberapa sensor yang penting aja ya, kayak gyroscope itu. Jadi buat kalian yang pengen main game-game FPS dan butuh gyroscope buat ngeker atau gerakin tablet kalian kayak gini, ya ini nggak disupport. Jadi sedihnya sih di situ, sensornya tuh minim banget Redmi Pad ini ya. Dan saya ini emang nyobain tablet ini buat kebanyakan main game ya, jadi nggak terlalu banyak aktivitas lain selain ya kalau di samping game mungkin kayak browsing atau YouTube ya, atau scroll TikTok lah, apalah ya pokoknya itu. Dan performa selama main game ini sebenarnya cukup bagus ya. Mulai dari stabilitas yang dikasih sama Redmi Pad ini waktu main game itu benar-benar bagus banget. Gak ada rasa frame drop sama sekali selama saya main game ya. Dan buat main Mobile Legends dengan grafik yang cukup tinggi itu udah lumayan, bisa tembus sampai 60 fps, dan saya nggak nemuin frame drop sama sekali selama main Mobile Legends. Lalu saya coba ada main game yang ini namanya T3 Arena atau T3 Arena ya. Jadi ini genre tembak-tembakan, dan di dalam game ini pun juga kerasa nggak terlalu nge-lag atau gimana ya. Mungkin FPS-nya emang nggak terlalu tinggi ya. Jadi kalau saya cek ini emang kisaran dapatnya cuma sekitar 40-50 fps aja, nggak bisa sampai 60 dengan grafik yang tak set ke tinggi ya. Dan saya ada coba main game rhythm di Redmi Pad ini. Yang saya mainin ini judulnya Colorful Stage, kalau kalian pengen tahu juga. Jadi di game ini baru saya ngerasa mulai adanya latensi waktu kita pencet bagian layar dan menyesuaikan note yang pas buat main. Rasanya di game-game lain tadi itu performanya udah cukup memuaskan loh, tapi waktu saya main game yang genre rhythm kayak gini rasanya sedikit kurang puas dan bikin saya agak kecewa dikit lah. Tapi itu nggak mengganggu buat performa keseluruhan ya, karena mungkin ini case untuk beberapa game rhythm aja. Jadi mungkin kalau kalian main game rhythm yang lain mungkin bisa beda keluhan lah ya. Saya juga pastinya mengkhawatirkan soal baterai kan. Baterai 8000 mAh di Redmi Pad ini bisa bertahan kayak apa. Jadi dari semua game yang saya sebutin tadi, kayak Mobile Legends dan semacamnya itu, saya pakai kurang lebih itu 1 jam, dan baterainya hanya berkurang di kisaran 7-8% aja. Dan itu sudah cukup bagus banget untuk performa baterainya ya. Dan pastinya selain buat main game ya, kita pakai tablet pasti kebanyakan buat YouTube ya, YouTube atau hiburan lain ya pokoknya yang buat nonton. Dan buat nonton YouTube saya cek selama 1 jam video diputar itu hanya berkurang 5% aja. Wow, cukup hemat sekali ya. Dan SOT yang bisa kalian
dapat di sini tuh sebenarnya cukup tinggi ya. Dan kebetulan punya saya ini emang saya tes dari 100%, saya pakai full intense main game dan sampai malam itu nyisa ke 41% dengan penggunaan sekitar 12 sampai 16 jam atau 14 jam. Ya, pokoknya kalian lihat aja screenshot saya kasih ini dan itu lumayan banget loh. Jadi kalau misalnya kita nggak main game secara intens itu kemungkinan besar ini baterai bisa bertahan 2 sampai 3 hari dan itu lumayan banget loh. Merek Apple Crow aja kayaknya nggak sampai baterainya segitu. Dan pastinya dari semua hal bagus tadi, kalian pasti juga penasaran suara yang dihasilin dari kegiatan yang saya lakukan tadi itu kayak apa. Dan silahkan kalian dengarkan sendiri. Ya, dan sekarang kita ke bagian yang cukup tidak berfaedah sebenarnya di sebuah tablet, yaitu kamera ya. Tapi saya jelasin sedikit dulu. Kameranya ini punya spek 8 megapiksel yang bagian depan dan belakang sama 8 megapiksel. Bedanya yang belakang itu punya autofocus, sedangkan yang depan itu punya view angle di 105 derajat. Jadi sedikit cukup luas. Buat referensi hasil kamera dan perekaman video, kalian langsung cek aja. Oke deh, jadi ini adalah perekaman kamera belakang dengan Redmi Pad. Dan kondisi sekarang di sore hari. Dan kalau ngeliat videonya sih kayaknya cukup aja ya. Jadi nggak bagus-bagus amat, tapi nggak jelek-jelek amat. Warnanya juga masih kelihatan bagus. Oke, dan ini adalah perekaman kamera depan Redmi Pad dan kayaknya kamera depan lebih bagus daripada kamera belakang ya. Entah kenapa kelihatan lebih detail yang cukup bagus. Dan belakang kita coba cek kalau kena cahaya belakang backlight ya, langitnya emang enggak terlalu kelihatan ya. Dan semua secara basic sudah saya bahas ya, dan mungkin penjelasan saya emang kurang detail, tapi emang saya mau kasih pengalaman yang saya dapat selama pakai Redmi Pad ini. Jadi mungkin kalau soal detail kalian bisa lihat channel-channel lain yang udah jelasin speknya secara detail ya. Jadi ini pengalaman saya pure pakai Redmi Pad selama seminggu. Ngomong-ngomong soal tablet ya, tablet itu biasanya kan aksesorisnya banyak ya, dukungannya ya. Tapi kali ini Xiaomi nggak ngasih bonus atau support apa-apa ke Redmi Pad ini. Aksesoris kayak keyboard, terus stylus atau flip cover itu nggak dikasih. Beda sama Mi Pad 5 yang kemarin itu punya support keyboard dan stylusnya sendiri. Tapi apakah bisa kalau kita pakai aksesoris eksternal dari brand-brand lain kayak stylus eksternal mungkin, atau keyboard atau mouse yang lain? Dan emang saya ada coba di sini. Dan hasilnya bisa, kalian bisa pakai set keyboard dan mouse yang pakai dongle USB-C atau USB biasa, terus kalian colok ke OTG Type-C karena Redmi Pad ini bisa pakai OTG ya. Dan pakai stylus universal. Ini kebetulan saya emang dapat stylus ginian di e-commerce ya, emang banyak dijual kalau kalian cari itu. Emang nggak cocok banget sih kalau dipakai buat gambar-gambar di sini. Pakai stylus di sini tuh rasanya terkesan delay, nggak ada rasa rasa presisi yang enak lah buat gambar. Buat nulis aja kadang saya ngerasa ini nggak enak gitu. Apalagi buat yang mau gambar pakai tablet ini rasanya tidak enak. Walaupun ini bisa support kayak keyboard mouse eksternal tadi, tapi di sini tuh nggak ada PC mode ya, jadi nggak ada mirroring PC ke sini. Jadi rasanya ya emang bener sih nggak ngasih support aksesoris karena emang dari Redmi Pad-nya sendiri nggak terlalu nge-support banyak aksesoris. Tapi masih bisa dipakai. Kesimpulan buat tablet dari Redmi ini sebenarnya bagus ya. Ini tablet yang cukup bagus. Mengingat harganya yang cuma 3 jutaan, saya rasa fitur yang dikasih dan spek
yang ditawarin emang cukup bagus ya, walaupun emang beberapa kekurangan tadi, tapi bisa ketutup sama beberapa kelebihannya, kayak bagian speaker yang cukup bagus tadi, layar yang enak dipandang, kamera depan yang asik buat kebutuhan video call, dan performa gaming yang cukup banget buat main banyak game. Jadi kembali ke pertanyaan saya di awal video tadi ya. Ini bisa jadi pilihan kalian buat yang lagi nyari tablet di harga 3 jutaan. Buat main game bisa, buat entertainment juga bisa. Ini bener-bener udah sangat cukup banget dan bisa memenuhi kebutuhan kalian. Oke, sekian pembahasan saya soal Xiaomi Redmi Pad. Ojo lali di like gak di like. Yo ora apa-apa. Matur suwun. Sebenarnya ini bagus, tapi kalau punya budget lebih bagusan Mi Pad 5 ini.